Sebuah perjalanan sejarah yang kaya akan perubahan, itulah yang menjadikan Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya di tahun 1960 berdiri sebagai Fakultas Sastra dan Filsafat. Menjadi fakultas yang kelima di Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra dan Filsafat didirikan dari hasil pelaburan dari Yayasan Perguruan Tinggi Makassar ke Universitas Hasanuddin, yang diketuai oleh Syamsuddin Deng Mangawing dengan anggotanya Profesor G.J. Wolhop dan Nuruddin Sahadat, yang berasal dari Universitas Sawere Gading. Fakultas ini membawahi 3 jurusan, yakni Sastra Timur atau Sastra Indonesia dengan ketua jurusan J.E. Tatengkeng, Sastra Barat atau Sastra Inggris dengan ketua jurusan Dr. Randa Moiliona, dan Pedagogik atau Ilmu Mendidik dengan Profesor Dr. Med. S. Diawarau sebagai ketua jurusan. Lokasi dari Fakultas Sastra dan Filsafat ini terletak di Kampung Baraya, Jelang Sunuk, Kecamatan Talep, Kota Makassar. Bangunan Fakultas Sastra dan Filsafat sekarang menjadi pusat bahasa Mandarin. Itu masih di Jalan Sunu, Fakultas Sastra itu Jalan Sunu. Artinya dari rentetan riwayatnya itu fakultas yang kelima adanya di UNAS waktu itu. Tahun 60 itu sastra juga sudah menjadi fakultas yang kelima. Yang pertama itulah ekonomi tahun 50 ya. Baru berikut itu hukum tahun 52, baru diikuti oleh kedokteran tahun 56. Lalu yang berikut itu apa ya? Ekonomi. Lalu itu sastra tahun 60. Jadi awalnya itu fakultas Sastra dan Filsafat tahun 60 itu. Di tahun yang sama baru berubah menjadi Fakultas Sastra. Gitu. Jadi hanya beberapa bulan itu dia Fakultas Sastra dan Filsafat. Pada 1964, jurusan sejarah dibentuk dengan nama awal Jurusan Sejarah Indonesia, dan kemudian saat ini dikenal dengan Jurusan Ilmu Sejarah. Pada 1965 dibentuk jurusan yang berfokus pada bidang ilmu bahasa Arab dan kebudayaan Islam dengan nama Sastra Arab dan Kebudayaan Islam. Profesor Matulada menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra selama 2 periode, yakni periode pertama dari tahun 1966 sampai 1970, dan kemudian pada periode kedua di tahun 1973 sampai 1976. Pada masa-masa masih berstatus mahasiswa, Profesor Matulada bersama Hamzah Daeng Mangimba menciptakan Mars Universitas Hasanuddin. Di tahun 1974, pada masa kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad Amiruddin, terdapat perencanaan pemindahan kampus Baraya ke Taman Rea. Di tahun 1977, terjadi penggabungan Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Ya dulu 1977 itu kan ada penggabungan fakultas ya sejenis, yaitu Fakultas Ekonomi, Sospol, dan Sastra menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Sementara Fakultas Hukum yang tadinya mau digabungkan ke situ, ke Facebook, itu menolak. Akhirnya mereka Fakultas Hukum itu jadi status quo namanya.
dia dibiarkan sendiri. Dekan-dekannya itu juga ya, berasal dari itu, dari fakultas-fakultas yang ada. Penggabungan fakultas ini melahirkan 2 dekan. Satu dekan kajian dan satu dekan program. Bisa kelihatan itu, yang tadinya itu seperti jor-joran antara setiap fakultas itu, sampai juga ada pertikaian fisik ya, antara mahasiswa. Ya, menyatu gitu ya, saling mengenal karena jadi satu payung. Nah, satu hari Pak Menteri ke kampus. Pak Amir sudah meniatkan kalau beliau datang mudah-mudahan hujan turun. Ternyata betul, hujan turun. Nah, daerah kampus di daerah di sekitar Al-Markas, karena di belakang itu perumahan, itu banjir setinggi lutut. Jadi beliau lihat kiri kanan air seperti menyamudra gitu ya. Lihat. Kemudian Pak Menteri bilang, percuma dikasih uang untuk pembangunan kampus. Habis tenggelam di sini. Pindah. Tidak bisa deh. Setiap tahun hujan begini lagi. Habis uang tenggelam di sini. Pindah. Mulai dari situ. Persoalan baru adalah mencari tanah. Di mana tanah gitu. Tadinya ditunjukkan di daerah Emisail dan sana selatan. Tapi daerah sana rawan banjir juga. Nanti nasibnya sama dengan Baraya. Disampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Tompo waktu itu. Ada itu sebelah utara kota. Ya. Dia lihat sebelah utara kota ya tanah. Ya hutan bambu. Kayaknya bagus itu. Ternyata hutan bambu ini masuk di sini adalah Tamalan Rea ini. Akhirnya terrealisasikan pada tahun 1981 dengan luas kampus 220 hektar serta diresmikan oleh Presiden Soeharto. Fakultas Sastra itu ya ini dulunya itu hanya 2 PIS yang dia tempati. PIS berapa? PIS 3 dan PIS ini PIS 4 ya, PIS 4. Pada tahun 1983, penggabungan fakultas ini akhirnya dicabut sesuai dengan PP nomor 5 tahun 1980 dan SK Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1982. Dan Fakultas Sosial Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ekonomi berdiri sendiri. Setelah itu kan memang idenya itu hanya untuk melihat sejauh mana itu kebersatuan terjadi, ya, terakumulasi. Sesudah itu kan lepas kembali. Sekarang kan kita tidak lihat lagi pertikaiannya. Fakultas Sastra terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1983, jurusan Sastra Barat Roman dibuka sesuai dengan SK Mendikbud nomor 8154-0/1983 yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi jurusan Sastra Prancis dikarenakan kurang dikenal di kalangan masyarakat. Pada tahun 1985 dibentuk jurusan Sastra Bugis Makassar yang kemudian lebih dikenal dengan Sastra Daerah sebagai kecintaan kepada bahasa dan kebudayaan Sulawesi. Program studi arkeologi masuk ke dalam Fakultas Sastra berdasarkan surat keputusan Rektor Arkeologi yang kemudian menjadi program studi di bawah jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Hingga pada tahun 1998, program studi arkeologi ditetapkan dan berdiri sendiri sebagai jurusan sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun 1995, Fakultas Sastra menambah jurusan untuk program D3, yaitu jurusan Bahasa dan Ilmu Pariwisata. Namun, jurusan ini hanya dibuka hingga tahun 2001. Pada tanggal
2 Oktober 1998, masa Profesor Mustafa Maka menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, diadakan pertemuan dengan Rektor sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antar dekan, pembantu dekan, dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin pada tanggal 28 September 1998. Pertemuan tersebut untuk membahas perbaikan kondisi proses belajar mengajar di fakultas. Adapun beberapa masalah yang dibahas, yaitu kebutuhan untuk mensosialisasikan kebijakan dalam bentuk terobosan, penanganan transparan terhadap penerimaan dosen, masalah penasehat akademik yang tidak berfungsi, dan program semester pendek yang mempengaruhi psikologis mahasiswa. Gejolak reformasi di tahun yang sama ikut mempengaruhi mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk memberikan aspirasinya yang digagas pertama kali oleh 20 mahasiswa sastra berdasarkan laporan penerbit Kampus Identitas. Hingga tahun 2001 merupakan masa perubahan yang cukup membawa dampak bagi Fakultas Sastra. Ketentuan Universitas Hasanuddin mengenai masa jabatan pemimpin fakultas awalnya 3 tahun menjadi 4 tahun. Masa Profesor Mustafa Maka sebagai Dekan Fakultas Sastra terjadi perubahan tata cara pemilihan dekan. Setahun sebelum masa bakti, Profesor Mustafa Maka bersama jajarannya menggagas sistem pemilihan dekan yang dipilih langsung dari semua dosen Fakultas Sastra, bukan lagi melalui Senat. Perubahan tata cara pemilihan dekan ini menjadi yang pertama kalinya di Universitas Hasanuddin. Terpilihlah Dr. Andes Amiruddin Ram melalui pemilihan langsung dari para dosen Fakultas Sastra dengan masa menjabat 2001 sampai 2005. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa setiap periode, setiap masa itu berubah. Yang saya rasakan ketika saya mahasiswa kemudian jadi dosen itu berbeda-beda. Pada zaman kami itu sebagai saya mahasiswa itu sangat akrab antara mahasiswa 1 dan 2 itu. Tidak pernah ada perkelahian di antara mahasiswa sastra. Saling mencintailah tanda kutip ya. Satu. Bukan hanya antara mahasiswa dengan mahasiswa, tetapi dengan dosen juga sangat akrab. Ciri khas dosen pada waktu itu, dia ada kesan bahwa dia itu akan menyusahkan mahasiswa. Malah akrab sekali dengan mahasiswa. Kita bercanda kadang-kala kalau sudah tidak ada kuliah, kita bercanda dengan guru dosen-dosen kita. 28 September 2005 dibentuk jurusan sastra Jepang sebagai pengembangan dari pariwisata. Pada masa bakti Dekan Dr. Haji Muhammad Darwis 2005 sampai 2009, kantor dari Fakultas Sastra pindah ke bangunan yang telah disediakan dengan bangunan lama MKU yang direnovasi menjadi kantor Fakultas Sastra dan diresmikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Idrus Apaturusi pada Sabtu 29 Maret 2008. Lebih lanjutnya, pada tahun 2006, terdapat perencanaan perubahan nama fakultas ini, tanggal 27 Juli 2006, yang mengajukan perubahan nama dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya FIB. Hal ini baru direalisasikan pada 22 Juli 2015. Nama Fakultas Sastra diubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya mengikuti PP nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Akan tetapi, surat keputusan resmi dari Menteri keluar pada tahun 2016 karena menunggu persetujuan dari Sekretaris Negara dan dekan saat itu adalah Profesor Burhanuddin Arafah. Ya, kalau kita mau menyebut tokoh-tokoh ya tentunya mulai dari Nunding itu sudah diwacanakan masuk Prof. Darwis, lalu kemudian dekan selanjutnya itu adalah Prof. Burhanuddin Arafah menjadi bagian dari tokoh-tokoh yang memikirkan waktu itu dan memutuskan
perubahan. Iya, dan menyetujui perubahan nama itu. Prof. Darusila kemudian lebih aktif mengkomunikasikan ini ke semua pihak, ya tentunya secara internal juga di fakultas kita, ke universitas, dan selanjutnya tentunya ke kementerian. Dan akhirnya kemudian kita sepakat perubahan nama itu dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Pertimbangan lain diubahnya nama fakultas ini karena bukan hanya bidang ilmu bahasa dan sastra yang menjadi fokus kajian di fakultas ini, tetapi terdapat jurusan sejarah dan arkeologi yang mengkaji kesejarahan, kebudayaan, dan peninggalan bersejarah. Pada tahun 2018, dibentuk jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok sebagai bentuk tindak lanjut dari kerjasama antar Nanchang University dan Universitas Hasanuddin dalam pembentukan Pusat Bahasa Mandarin sejak 2011. Kemudian, di tahun 2022, dibentuk jurusan Pariwisata dengan program S1 sebagai pengembangan pendidikan dalam Fakultas Ilmu Budaya. Dan saat ini, pada masa kepemimpinan Profesor Akinduli, telah terdapat 19 jurusan yang terdiri dari 10 prodi S1, 6 prodi S2, dan 3 prodi S3. Kita bersua dalam irama barisan mahasiswa Fakultas Sastra Unhas. Kita sepakat jalan bersama mendaki puncak tinggi arungi laut dalam. Olah lebur jelajah jauh lang buana puncak jaya